Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat tekstil dimanapun Anda berada? Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Channel ini kami sediakan buat kita semua yang berprofesi sebagai penyelenggara atau pelaku di usaha tekstil ataupun pensuplai produk-produk tekstil. Semuanya tentang tekstil. Kita bahas semua tentang tekstil. Tahukah Bapak Ibu sekalian, sahabat tekstil semuanya, bahwa produk tekstil yang kita hari-hari kita gunakan, hari-hari kita jumpai di sekeliling kita, semuanya berasal dari yang namanya serat tekstil. Sahabat tekstil semuanya, bahwa kami dari Ikatan Ahli Tekstil merasa perlu untuk menyampaikan tentang serat alam Indonesia. Serat alam Indonesia itu cukup banyak sumbernya yang tumbuh subur, tumbuhan yang berserat di alam Indonesia. Tetapi memang selama ini serat alam Indonesia belum mendapat posisi yang baik, belum dapat digunakan secara maksimal di industri tekstil kita. Kenapa? Karena kita belum bisa mengolahnya. Itu yang menjadi faktor utama. Sahabat tekstil sekalian, bahwa serat tekstil yang hari ini kita gunakan, baik itu untuk industri fashion, untuk industri home decor, untuk industri otomotif, untuk industri semuanya, serat-serat yang dipakai adalah serat-serat alam dari luar negeri dan juga serat-serat buatan yang meskipun sudah proses pembuatan seratnya ada yang sudah bisa dibuat di Indonesia atau di lokal, tetapi banyak juga bahan bakunya itu menggunakan bahan-bahan yang memang masih diimpor dari luar negeri. Bagaimana dengan serat kapas atau serat katun yang selama ini kita kenal? Serat katun itu memang serat yang didatangkan dari negara luar atau diimpor dari negara lain. Kenapa? Karena katun atau kapas itu memang tidak bisa tumbuh dan menghasilkan serat kapas yang baik dan bisa untuk dipintal menjadi benang apabila dicoba untuk dibudidayakan di Indonesia yang negara tropis. Sahabat tekstil semuanya, bahwa saat ini kami berusaha untuk memberikan informasi kepada kita semua bahwa ada beberapa komoditas tanaman yang berserat yang memang tumbuh baik di iklim tropis dan memiliki serat yang cukup baik. Kalau Bapak Ibu sahabat tekstil melihat di pasar swalayan atau di sebuah dep store yang menjual produk-produk tekstil, dapat menjumpai pakaian dengan bahan serat linen. Salah satu contohnya, serat linen itu adalah serat yang berasal dari kulit batang sebuah pohon atau sebuah tanaman. Bagaimana dengan serat dari kulit pohon yang tadi seperti mirip dengan serat linen? Ada tanaman yang bernama pohon rami. Pohon rami ini juga kulit pohonnya menghasilkan serat yang berkualitas tinggi, yang apabila diolah dengan teknologi yang canggih atau teknologi yang sudah maju, itu dapat menghasilkan serat halus yang dapat dipintal menjadi benang dengan karakter seratnya tidak kalah seperti serat linen yang diimpor dari negara lain. Sahabat tekstil semuanya, kita mungkin belum banyak mengenal apa itu
tanaman rami. Tanaman rami yang kulit batangnya itu dapat diolah menjadi serat, tumbuh baik di ketinggian sekitar 400 sampai dengan 500 mdpl. Pohon rami atau tanaman rami ini sampai dengan hari ini masih dibudidayakan di beberapa wilayah, khususnya di Pulau Jawa. Tanaman rami ini sampai dengan hari ini diolah dengan teknologi yang masih sangat sederhana. Petani yang menanam juga masih mengolah, memanen, membudidaya dengan teknologi yang masih sangat juga sederhana, dan menghasilkan serat rami yang masih kualitasnya masih belum cukup baik karena teknologinya kita belum punya, sehingga serat rami yang dihasilkan di beberapa wilayah di Pulau Jawa itu masih sebatas untuk dijadikan produk kerajinan saja. Untuk meningkatkan kualitas pengolahan serat yang berasal dari tanaman rami ini supaya menjadi serat yang halus dan bisa masuk ke industri fashion, tentu dibutuhkan teknologi yang lebih maju. Di beberapa negara, khususnya seperti negara-negara di Eropa dan juga China, mereka sudah memiliki teknologi pengolahan serat kulit batang seperti serat rami ini dengan teknologi yang jauh lebih maju dibanding di Indonesia. Kami dari Ikatan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia atau IKATSI pernah meneliti bahwa apabila serat tanaman rami ini atau yang berasal dari kulit tanaman rami ini diolah dengan teknologi yang ada di seperti di Cina, dengan teknologi yang sudah jauh lebih maju, ternyata menghasilkan serat yang sangat baik dan berkualitas tinggi. Sahabat tekstil semuanya, perlu juga kita ketahui bersama bahwa harga serat dari tanaman rami ternyata bernilai sangat tinggi, jauh lebih tinggi dibanding dengan serat kapas. Kita semua tahu serat kapas itu adalah serat yang harganya mahal, tetapi serat dari kulit pohon rami ternyata harganya jauh lebih mahal dibanding harga serat kapas. Kenapa? Karena memang serat dari kulit pohon rami ini ternyata memang menghasilkan serat yang berkualitas sangat baik dan memiliki karakter yang sangat tepat untuk beberapa produk tekstil atau produk fashion yang banyak di pasaran. Sahabat tekstil semuanya, kita memiliki sumber daya alam yang sangat bernilai tinggi sebenarnya, namun karena keterbatasan teknologi, keterbatasan cara membudidaya, keterbatasan modal bagi para petani untuk menanam dengan lahan yang luas, tentu ini menjadi kendala kita. Namun apabila kita bersatu, apabila pemerintah mendukung, maka masalah-masalah itu sebenarnya tidak sulit untuk diatasi. Kita bisa menjual hasil alam Indonesia dengan harga yang tinggi apabila kita bisa mengolahnya dengan teknologi yang maju. Sementara ini memang kita masih prihatin apa yang sedang dilakukan oleh para petani di beberapa tempat di Pulau Jawa yang mengolah serat rami dengan alat-alat yang sangat sederhana. Ini tentu butuh perhatian kita semua bahwa kita punya sumber daya alam yang baik, punya sumber daya alam yang bernilai tinggi, namun kita masih belum bisa mengolahnya. Ini adalah tantangan bagi kita semua. Mudah-mudahan video ini didengar, mudah-mudahan video ini ditonton oleh pemangku kepentingan negara kita dan bisa memberikan dukungan karena lahan kita sebenarnya masih cukup luas, tanah Indonesia masih cukup luas, tanah yang tidak produktif juga masih cukup banyak.
tetapi harus ada informasi tentang cara menanam pohon rami atau tanaman rami ini, cara membudidaya, cara memproses, dan seterusnya. Selanjutnya diberikan kesempatan teknologinya untuk bisa masuk ke Indonesia atau didatangkan ke Indonesia. Petani bisa diajari untuk menanam, petani bisa diajari untuk membuat bibit dan mengolah, sehingga ini bisa mudah-mudahan ke depan bisa menjadi sebuah potensi besar untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya petani, dan juga kita bisa menyumbangkan devisa dari hasil alam Indonesia, serat alam asli Indonesia. Sahabat Tekstil, mudah-mudahan ini menginspirasi kita semua. Silakan komentar, silakan memberikan usul dan saran terhadap apa yang Anda pikirkan hari ini atas poin kita atau informasi kita hari ini, yaitu tentang serat rami Indonesia. Kita tidak mau kalah dengan serat linen yang datang dari negara lain yang masuk ke Indonesia, tapi kita juga punya serat linen Indonesia yang bisa kita olah dari tanaman yang namanya pohon rami. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.